Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya Thompson, selamat datang kembali di channelku Thompson Motovlog. Motovlogku rasa, petualanganku jiwa. Sore hari ini jam 17:30 saya mengajak kalian riding santai, menyusuri sebagian kawasan bersejarah kota Bandung. Perjalanan kita dimulai dari Stadion Sidolik, salah satu stadion tertua di Bandung yang sudah menjadi saksi perkembangan sepak bola kota ini sejak masa kolonial, Belanda, dan memiliki hubungan erat dengan perjalanan Persib Bandung. Nama Sidolik berasal dari frasa bahasa Belanda Sport in the open lucht is gezond, yang berarti olahraga di udara terbuka itu sehat. Nama tersebut kemudian disingkat menjadi Sidolik. Stadion dibangun pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1903 pada masa Hindia Belanda. Lapangan ini digunakan oleh organisasi sepak bola Belanda bernama VBBO Voetbalbond Bandung en Omstreken. Saat itu, masyarakat pribumi belum bebas menggunakannya karena adanya sistem diskriminasi kolonial. Dari Sidolik, kita akan melanjutkan perjalanan melewati Jalan Cikudapateh. Kawasan ini berkembang seiring hadirnya jalur kereta api dan stasiun Cikudapateh pada awal abad ke-20. Dahulu daerah ini menjadi kawasan penting yang mendukung aktivitas transportasi, pergudangan, hingga militer pada masa Hindia Belanda. Jalan Cikudapateh merupakan salah satu kawasan bersejarah di bagian timur pusat kota Bandung. Nama Cikudapateh berasal dari bahasa Sunda, yaitu Ci yang berarti air atau sungai, dan Kudapateuh yang diyakini merujuk pada nama daerah atau aliran sungai yang dahulu melintasi kawasan tersebut. Banyak nama wilayah di Bandung memang berasal dari unsur geografis seperti sungai, mata air, atau vegetasi yang ada pada masa lalu. Perkembangan kawasan Cikudapateh tidak lepas dari hadirnya stasiun Cikudapateh pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Awalnya, stasiun ini dibangun sebagai halte stoplats untuk melayani masyarakat pribumi yang kesulitan mengakses stasiun utama Bandung pada masa kolonial Belanda. Catatan sejarah menunjukkan bahwa halte Cikudapateh sudah beroperasi sekitar tahun 1900 dan kemudian berkembang menjadi fasilitas transportasi yang penting. Pada masa Hindia Belanda, daerah Cikudapateh juga dikenal sebagai kawasan strategis militer. Di sekitar wilayah ini pernah berdiri gudang amunisi, gudang kesehatan militer, barak artileri, serta fasilitas penyimpanan logistik yang terhubung langsung dengan jalur kereta api. Keberadaan infrastruktur tersebut menjadikan Cikudapateh sebagai salah satu pusat pendukung pertahanan dan distribusi barang di Bandung bagian timur.
Kosambi merupakan salah satu kawasan tua di pusat kota Bandung yang telah berkembang sejak masa kolonial Belanda. Nama Kosambi sendiri berasal dari pohon Kosambis clecera oleus A, sejenis pohon yang dahulu banyak tumbuh di wilayah ini. Setelah pusat pemerintahan Kabupaten Bandung dipindahkan ke kawasan sekitar alun-alun Bandung pada tahun 1810, wilayah di sebelah timurnya, termasuk Kosambi, mulai berkembang sebagai daerah permukiman dan perdagangan. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, pembangunan jalur kereta api dan jalan raya pos atau postweg semakin mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Bandung, termasuk Kosambi dan Cikudapateh. Ikon utama kawasan ini adalah Pasar Kosambi. Pasar ini mulai berkembang pada masa kolonial sebagai pusat perdagangan kebutuhan sehari-hari masyarakat Bandung. Di depan kita akan melewati Perapatan 5. Perapatan 5 Bandung adalah salah satu simpang jalan bersejarah. Kawasan ini dikenal karena mempertemukan 5 ruas jalan utama yang sejak zaman kolonial menjadi jalur pergerakan orang dan barang. Menjadi titik pertemuan beberapa jalan penting, di antaranya Jalan Ahmad Yani, Jalan Sunda, Jalan Veteran, Jalan Jenderal Gatot Subroto, dan jalur menuju pusat kota Bandung. Sejarah. Perapatan 5 tidak terlepas dari perkembangan Bandung setelah dibangunnya Jalan Raya Pos atau Posweg pada awal abad ke-19, ketika pusat pemerintahan Bandung dipindahkan ke sekitar alun-alun pada tahun 1810. Jalan Asia Afrika merupakan salah satu jalan paling bersejarah di kota Bandung. Pada awalnya, jalan ini merupakan bagian dari The Groot Postweg Jalan Raya Pos yang dibangun oleh Herman Willem Daendels sekitar tahun 1808 sampai 1811. Ketika jalur Jalan Raya Pos melewati Bandung pada tahun 1810, kawasan di sekitar jalan ini mulai berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan aktivitas masyarakat. Kehadiran jalan tersebut mendorong pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung dari Dayakolot ke kawasan sekitar alun-alun Bandung. Nama Asia Afrika baru digunakan setelah pelaksanaan Konferensi Asia Afrika di tahun ke-1955. Sebelumnya, ruas jalan ini dikenal sebagai Groot Postweg atau Jalan Raya Pos. Bangunan bersejarah yang masih ada di Jalan Asia Afrika, Hotel Preanger, salah satu hotel mewah paling terkenal pada masa kolonial yang sering dikunjungi pejabat dan wisatawan Eropa. Selanjutnya, Savoy Homan. Cikal bakal hotel ini sudah ada sejak tahun 1871. 1880-an pada masa Hindia Belanda. Awalnya dikenal sebagai Hotel Homan dan menjadi tempat menginap para pemilik perkebunan serta pejabat kolonial. Bangunan yang terlihat sekarang merupakan hasil renovasi bergaya Art Deco karya arsitek Belanda Albert Albers pada tahun 1939. Gedung De Vries, toko serba ada department store mewah yang menjual berbagai barang impor dari Eropa. Gedung Merdeka, awalnya bernama Societe Concordia, tempat berkumpulnya kalangan elit Eropa.
Gedung PLN Jawa Barat dahulu merupakan kantor perusahaan listrik kolonial Belanda. Sekarang kita tiba di alun-alun Bandung, tempat yang menjadi titik awal lahirnya kota Bandung modern sejak tahun 1810. Jika kita melihat ke seberang alun-alun, masih berdiri sejumlah bangunan peninggalan Hindia Belanda yang usianya sudah lebih dari 1 abad. Salah satunya adalah Gedung Jiwasraya, yang dahulu merupakan kantor perusahaan asuransi jiwa Belanda, bernama Nilmije. Bangunan ini juga menjadi saksi berbagai peristiwa penting dalam sejarah Bandung. Tak jauh dari sana terdapat Gedung Nedendel NV yang dibangun pada tahun 1912 sebagai kantor perusahaan dagang dan perbankan Belanda. Kemudian ada kantor pos besar Bandung yang sejak zaman kolonial. Di sebelah selatan ada sebuah bangunan tua yang menyimpan sejarah panjang perfilman kota Bandung, yaitu Bioskop Dian. Dahulu, pada masa Hindia Belanda, bangunan ini bernama Radio City dan beroperasi tahun 1925 hingga ke 1930. Alhamdulillah, perjalanan sore hari ini telah sampai di penghujung. Kita telah menyusuri jejak sejarah kota Bandung. Mulai dari Stadion Sidolik, kawasan Cikudapateh dan Kosambi, Perapatan 5, Jalan Asia Afrika hingga alun-alun Bandung yang menjadi cikal bakal lahirnya kota ini. Sepanjang perjalanan, kita juga melihat berbagai bangunan peninggalan Hindia Belanda yang masih berdiri dan menjadi saksi perkembangan Bandung dari masa ke masa. Semoga perjalanan kali ini bisa menambah wawasan sekaligus menjadi hiburan untuk teman-teman. Semua, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Salam Motovlog. Motovlog Kurasa, petualangan ku jiwa.